Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Jangan lupa malam ini kita akan sangat padat ya. Keluar 4 data penting. Dan data penting ini nggak main-main, terutama yang 3 terakhir ini ya. Jadi yang pertama di setengah 8, ya ini keluarnya bareng-bareng sih ya, 3 data sekaligus. Ada average hourly earnings, lalu keluar non-farm payrolls, dan juga unemployment rate. Ya, dan yang terakhir kita akan ditutup dengan Bang Jerome yang akan ada speech ya. Nah speechnya ini akan dikeluarkan di jam 10.25. Ini seingat gua hari Minggu tuh nggak ada loh, ini kayak diselipin seingat gua ya. Ya tapi intinya apa, sekarang ada, ya sudah siap-siap. Volatility-nya kemungkinan akan lebih ekstra karena 3 ini nih, 1, 2, 3 ini menurut gua ya 3 data yang sering kali historically speaking ya membuat market bergejolak gitu ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini boleh pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, selanjutnya untuk BTC kita bisa lihat di sini mulai terjadi rally ya, overall mulai terjadi rally. Tapi udah jangan panik kayak kemarin di sini. Aduh bang, kemarin ngedam bang, ngedam terus naik lagi. Aduh bang, ngepam. Belum daily close ya. Kita bisa lihat di sini masih ada 14 jam lagi sebelum dia daily close. Udah, kita analisa itu setelah sudah daily close. Saat gini ya, Bu. Sorry, bukan cuma daily, tapi kita analisa itu setelah sudah terjadi candle close. Kalau masih running, itu masih berjalan, itu kita nggak bisa analisa. Begitu ya, jadi tunggu aja dulu sampai daily close. Ini gimana bang, ngepam bang, nih bang gimana bang, ngedam. Aduh ya, tolong tunggu sampai candlenya close baru kita analisa bersama. Begitu, kalau belum close nggak bisa dianalisa. Begitu ya. Oke, next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat ya semakin menguat ya. Dan ya ini suka nggak suka, ini sangat berkorelasi dengan balance sheet. Kenapa? Karena balance sheet ini ngomongin soal liquidity. Begitu loh, lo bisa lihat tadi pagi gue udah bilang kan update bahwa balance sheet turun lagi. Nah balance sheet turun lagi yang efek lah ya, makin menguat lah BTCD begitu. Jadi buat yang masih belum percaya nih ya, wah macroeconomics nggak ngaruh tuh ke kripto. Itu antara buta atau mungkin so tahu aja gitu, belum tahu market, belum pernah ngerasain gimana pergerakan market tapi ngomong gitu ya. Ya jadi ya buktinya sih di sini ya. Kalau menurut gue bukti itu paling simpel. Kita langsung lihat aja terjadi nggak di market sama korelasi yang kita bahas. Kalau terjadi ya udah, itu simple as that ya. Nah jadi ya gue harap sih ya bagi elu yang mengikuti aturan 70-30 dan 8-20 ya terus ya makin yakin begitu, karena ya lu bisa lihat sendiri kok ya. Jadi nggak perlu nunggu tebak-tebakan dukun ya. Kan dari 2024 banyak tuh yang tebak-tebakan salah semua kan ya. Nah, ya udah nih sekarang datanya masih belum mendukung, masih sama kan hasilnya apa, BTCD meningkat lagi begitu ya. Udah tinggal kita tunggu aja apakah nanti tapering di bulan ini akan menjadi trigger untuk berhenti QT atau cuma fake out seperti di Juni ya. Karena jangan salah ya, kita sudah pernah bahas nggak tahu berapa kali di Juni sini sempat ada tapering ya, tapering QT tapi dibanding lagi. Nah kalau dibanding lagi nggak guna gitu. Tapi kalau misalkan taperingnya beneran terjadi, ini kayak di sini lihat deh. Nah setelah tapering mulai melemah kan BTCD, tapi ternyata dibanding lagi, udah menguat lagi. Itu. Jadi ya udah, tinggal tunggu aja ya. Apakah nanti tapering ini menjadi PHP lagi seperti di Juni atau jangan-jangan this is the real deal dan bisa menjadi trigger awal berhentinya QT bahkan masuk ke QE. Ya tinggal kita lihat nanti seperti apa ya. Oke. Next kita langsung masuk aja ke komen. Yang pertama dari Faco Basten ya, atau Faco ya itulah. Gua ini kayaknya G-nya, gua benar-benar cinta ya, love dengan video Bang Toshi bahkan di luar kapasitas sebagai video BTC ya. Penuh pemikiran yang tajam dan memberikan info yang padat berisi. Suka ngasih summary juga. Dari sini kelihatan emang video dibuat dengan thoughtful dan penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Karena banyak video lain yang bikin ilfeel ketika banyak kata-kata yang boros dikeluarkan. Nontonnya juga capek, buang energi dan waktu kalau komen-komen, analisa yang kecampur dengan sikap-sikap komentator bola dan capek juga ngikutinnya. Wah, ada yang kayak komentator bola ya. Pertahankan dan makin baik selalu Bang Toshi. Akan besar balasan kebaikan untukmu. Amin, 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 amin ya. Ya kalau gue sih pengen sebisa mungkin efektif gitu, dan ya gue masukin sedikit ya a bit of a joke juga lah ya, humor juga di dalamnya supaya
masuk otak. Karena kalau kita santai gitu ya, kalau kita chill, kita apa namanya, nggak apa ya, nggak dalam keadaan yang tertekan gitu, itu masuk ke otak cepet begitu ya. Nah kalau kecampur sama sikap-sikap komentator bola sih gue nggak tahu siapa juga, tapi ya nggak tahu ya, kalau kata gue sih nggak pas. Oke, thank you ya. Next. Wah, nyaris kelewat ya. Dari Eriko. Bang, ini besok ternyata Paul speak. Ini mendadak atau kagak? Soalnya kemarin nggak ada tuh. Nah, mantap ya. Thank you. Ada reminder dari Bro Eriko ya. Yes, kalau hari Minggu kemarin gua cek sih nggak ada sih, ingat gua ya. Karena gua cekin satu-satu tuh. Ya kita cek bareng bahkan kan. Nah, ini kayaknya mungkin diselipin ya. Aduh, ya moga-moga Bang Jerome nggak ada yang aneh-aneh nih ngomongnya ya. Kalau aneh-aneh ngomongnya, apalagi hawkish, waduh, market mungkin bisa ekstra bergejolak ya. Ya tapi udah, kita sabar aja, kita tunggu ya sampai nanti tanggal mainnya. Itu bukan tanggal mainnya sih, tanggalnya sekarang ya. Jam mainnya lah ya, di jam 10:25. Ya semoga sih nggak ada yang aneh-aneh begitu. Tapi ya siap-siap volatility bisa terjadi di masa-masa itu begitu ya. Thank you. Ini keren banget ya, reminder-reminder seperti ini sangat membantu ya. Next. Dari Bahtiar Rifa. Jadi nonton. Ini atau apa nih? Ya itulah ya. Gua waktunya profit malam ketiduran, siang lihat udah loss. Waduh, ini dia pentingnya punya target TP. Ya TP langsung dipasang. Ini kan udah profit nih ya. Kalau lo profit masih belum kena target TP, kalau udah tahu kan ini ada jam penting. Kita seminggu ini kan gue udah bahas, selalu ada jam-jam rawan, jam-jam dimana akan keluar data-data penting dari US. Nah kalau lu nggak tutup, ya resikonya begini ya. Ya loss begitu. Gini, kalau lu misalkan lu agresif gitu ya. Lu agresif, lu udah profit nih. Lu masih belum mau tutup posisi. Minimal pasang SL plus. SL plus ini term yang mungkin nggak tahu gue buat sendiri atau enggak ya dulu ya. Nggak tahu lah, pokoknya gue sering denger sih si term SL plus ini. Cuman mungkin nggak semua orang tahu lah ya. SL plus ini jadi lu kayak bikin stop loss. Tapi kalau stop loss kan buat lu ini kan biar rugi lu kejaga. Nah kalau SL plus itu lu taruh misalkan begini nih. Ya kita ambil contoh ya. Ya gue nggak tahu lah ini termnya gue yang bikin sendiri atau enggak, tapi pokoknya begini ya. Misalkan kita dapat contoh mana ya, posisi futures ya, anggap di sini nih ya, retest 1 retest 2 kebuka posisi long kan. Nah pas naik sini belum kena target TP nih, aduh tapi udah pengen tidur bang, gimana nih ya, lu pasang lah SL plus, lu tambahin misalkan lu buka posisi di sini di angka 84.000 lebih 55 USD, lalu tambahin lah, kasih misalkan berapa, 0,5% gitu ya, 0,5% atau ya lebih dikit lah, tapi jangan terlalu ekstrim ya. Kalau terlalu dekat sama ini nanti kena weak begitu ya. Lu naikin misalkan, wah 0,5% deh, gua naikin, gua kasih SL plus di sini ya. Jadi kalau amit-amit sampai dia ngebalik nih ya, amit-amit sampai dia ngebalik, ternyata ngedrop instead of lanjut ke atas tapi malah ngedrop ke bawah gitu ya. Nah, lu tetap masih nggak rugi, malah profit sedikit begitu. Ya kayak contoh di sini, misalkan lu pasang SL plus nih ya. Lu pasang SL plus di sini, misalkan 0,5% gitu ya. Lalu pasang sini, nggak kena kan? Nggak kena wick tuh. Nah, jadi nggak kena wick, lanjut ke atas, besoknya tetap kena target TP. Tapi kalau lu nggak pasang SL plus, kayak kemarin di sini misalkan ya, kita contoh lu buka posisi apa misalkan ya. Oh ini sebenarnya lu nggak ada setup posisi futures di sini nih ya. Oh jadi gue nggak tahu lu kenapa bisa buka posisi futures ya. Ya kita anggaplah lu ngelong misalkan, lu ngelong udah profit gitu. Gua nggak tahu S10 kayak apa, tapi misalkan lu buka lah gitu ya. Nggak kena target TP. Walaupun gue bingung kok bisa nggak kena target TP, ini kena banyak resisten. Ya gue nggak tahu lah spesifik lu kayak gimana gitu ya. Dan lu juga nggak bahas lu buka posisi apa, tapi ya kita anggap lu ngelong lah gitu ya. Lu ngelong belum kena target TP, lu bawa tidur gitu ya. Kalau pasang SL plus, ya lu nggak akan jadi minus begitu ya. Udah itu aja ya. Pasang target TP ya. Kalau lu agresif nggak mau tutup di jam rawan, ya pasang SL plus deh kalau udah profit begitu ya. Next dari Adam Titam. Saya harap nggak ada memberan dan VIP bang, biar kami yang modal masih dikit bisa belajar. Nggak ada kok, di sini semua gratis ya. Nah ini sempat dijawab sama Bro Jonathan nih. Justru itu bang, di sini semua gratis dari awal dia buat YouTube di 2021. Gua pernah konfirmasi ke audiens ini, emang bener nggak pernah jualan apa-apa nih channel. Wah thank you ya, memang nggak pernah ya, di TCI semuanya pure edukasi gratis ya. Nggak ada member-memberan, nggak ada grup-grupan VIP ya. Kalau grup biasa ada, itu gratis, lu bisa follow dan nggak ada biaya
sedikit pun, yang nggak ditodong juga referral, nggak, semuanya gratis begitu ya. Dan nggak ada rencana untuk tiba-tiba bikin member-memberan juga, jadi tenang aja ya. Lu tinggal fokus aja belajar. Tinggal pertanyaannya mau belajar atau enggak, karena yang mau belajar udah profit kok ya. Tadi waktu berapa hari lalu ada yang ngomong tuh, dari 2022 bang, mantap, gue bareng-bareng lu akumulasi di 15.600 ya. Ya udah, selama mau belajar ya bisa begitu ya. Next dari Venica Gaming. Gila bang, ini ilmu mahal sih menurutku. Mungkin sederhana bagi beberapa orang yang pernah masuk ke kelas VIP. Oh iya tuh, dulu gue pernah. Wah, ilmu beginian. Wah, katanya ilmu mendasar. Ya, tapi ujung-ujungnya malah profit yang mendasar. Yang apa, caranya yang aneh-aneh, yang caranya luar biasa, yang wah terlihatnya pintar luar biasa malah minus ya. Tapi bagi yang belum tahu apa-apa, tanpa di-request, Bang Toshi kasih tahu ilmu ginian. Beuh, mahal asli. Kedua kalinya diulang ini saya nonton Bang Toshi. Terima kasih, semoga kebaikannya dilipat gandakan di kemudian hari. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Next. Dari Dian Vidigar. Gua saranin temen gua disuruh kesini biar nggak kemakan omongan orang yang baru satu cycle udah buka kelas. Mending baru satu cycle. Ada loh orang yang dia baru pertama kali masuk hoki ya, hoki ngebeli meme coins, nggak tahu dengar dari siapa dia beli, boom ya langsung tiba-tiba jadi guru kripto. Wah, ayo ikut kelas saya, bla 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 bla. Hasilnya apa? Minus. Yalah minus ya. Ini masih mending satu cycle. Ada yang belum satu cycle, di tengah-tengah cycle dia buka kelas padahal cuma hoki dapat satu beli meme coins. Dia ngerasa dia ngerti semua kripto gara-gara profit. Sekali doang. Ya well. Ya itulah ya, memang orang tuh ya kadang-kadang cuma yang penting berani aja gitu ya. Asal aja ya. Thank you ya. Next. Dari Maria Stefania Manehat ya. Channel yang ditunggu. Galau kalau tidak tidur dengar Kotoshi. Waduh, sampai galau ya. Soal kali market merah merona karena dengar dukun katanya old season. Masih ada ya? Masih ada dukun yang ngomong old season ya? Oh, kemarin ada sempet ya ngomongnya, ada dukun yang ngomong, nih, gua emang dukun kripto. Lihat nih, gua beli Doge di angka segini ya, tanggal sekian. Itu udah ada dari dulu yang ngomong begituan, cuman sekarang lebih jarang aja karena dukun-dukun yang dulu udah pada sedikit kena mental ya, salah terus tebak-tebakan altcoin season. Oke, next ke Wang ya, lucu juga namanya Wang ya. Ini enak dibacanya, gampang. Kalau panjang nyatu gitu gue pusing kadang-kadang bacanya ya. Thank you Kotoshi, benar-benar terbantu sejak 3 bulan yang lalu. Gak cuma diberikan insight tapi juga diberikan teguran yang sehat. So blessed with this channel, God bless you too. Ya karena ya ini ya, gue juga sebenarnya baru di cycle ini nih ya. Di cycle sebelumnya gue tuh lebih halus ngomongnya. Oh ya, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Kayaknya nggak masuk sama kepala orang-orang Indonesia. Jadi butuh teguran juga ya, walaupun ya jangan yang jadi toxic ya. Jangan semua orang dibilang bodoh, tolol, miskin. Jangan seperti itu ya. Kalau gue sih tegur ya kalau memang objectively salah begitu ya. Tapi nggak apa ya. Ya kalau gue sih memang kayaknya ngerasa lebih cocok gitu di Indonesia ya. Harus ada sedikit digas gitu. Nggak boleh santai-santai gitu. Kan di luar negeri kan edukasi tuh santai gitu ya. Udah nggak banyak tegur-teguran. Kalau di sini nggak, harus sedikit oh ini mungkin sedikit masokis lah orang-orang Indo. pengen ditampar dikit gitu baru oh iya sadar gitu. Oke, next dari Melki Ilyas. Bang, kalau mau beli cold wallet ori dan resmi di Indo di mana ya Bang? Mau beli di toko online aman nggak ya? Nah, kalau cuma online asalan jangan ya, karena ada beberapa kasus. Jadi si cold walletnya itu sebenarnya bukan nggak ori ya, ori tapi sama dia udah ditemper. Jadi waktu lu pakai itu dia udah punya seed phrase-nya di tempat lain gitu. Jadi seed phrase-nya udah compromise. Jadi lu masukin dana di situ hilang langsung, kriptonya langsung hilang. Nah, itu ada yang terjadi berapa kali. Nah, kalau di Indo, gua sih beli di Encrypt. Ya, kita ada kerjasama juga sama Encrypt. Lu boleh lihat beberapa video gue sebelumnya. Gue pernah review OneKey, pernah review Tangem. Nah, itu semua gue dapat dari ini. Gue belinya itu di si Encrypt. Begitu. Nah, selama gue pakai Encrypt sampai sekarang sih ya,
at least yang berapa kali yang gue sudah beli di sana semua cenderung aman begitu, semua ke seal, semuanya juga ya, nggak ada yang compromise, gue pakai juga aman-aman aja begitu. Jadi jangan asalan ya, jangan asal beli di toko online yang penting murah gitu ya, mendingan mahalan sedikit tapi beneran legit dari official reseller, official reseller ya. Aduh, hari ini ada posisi sedikit ya, ngomongnya belibet mulu ya. Ya intinya cari yang official reseller, salah satunya adalah si Uncrypt gitu ya. Next dari Bunan Gaming, Bang, kalau skenario abang bener lanjut bearish menciptakan lower low, ada potensi nggak nge-wick ke bawah MA50 ya? MA50 terus, ada lagi nih Bang, kalau dari history 2022, bottom bear market ada di bawah MA200, kemungkinan bottom bear market di 2026 bisa di bawah MA200 juga, apa enggak? Nah, gue jawab dulu yang pertama ya, ada nggak potensi nge-wick sampai di bawah 50? Ada, karena ya lu bisa lihat sendiri di sini. Nggak usah ngomong cycle kemarin ya, tahun kemarin aja ya ini kan kena MA50 nge-wick ya, dan bahkan bisa dibilang main support yang menjadikan BTC berhasil reversal lah ya, itu karena MA50. Kita bisa di sini retest pertama mencoba untuk rally tapi gagal, retest lagi kedua, nah berhasil begitu. Nah kalau di cycle sebelumnya kita bisa lihat di sini ini bahkan lebih dramatis lagi ya, ini sempat jebol sedikit, bukan cuma nge-wick, jebol sedikit tapi berhasil bangkit lagi. Nah makanya gue udah bilang kuncinya itu apa? Bukan cuma jebol. Kalau jebol doang kayak gini bisa fake out ya. Setelah jebol, 2 kali open dan close nggak di bawah dari MA50? Kalau 2 minggu kayak begini nih, open close di bawah dari MA50, tamat. Begitu ya. Nah jadi itu untuk MA50. Ada potensi nge-wick sampai ke MA50. Bahkan kalau mau ngomong cuma wick ya, potensi BTC bisa sampai ke 73.000 juga ada, seperti kayak pengulangan di 2016-2017 begitu, dimana dia ngebuat suatu higher high di sini ya. 2016 dia kan higher high nih ya, drop 40%, naik lagi di 2017 dia ngedam lagi nih, habis ngedam dia berhentinya di mana, di struktur tahun sebelumnya begitu. Nah ini juga ada potensi seperti itu kalau sampai dia mau mengunjungi wick yang ada di sini begitu ya. Nah, untuk di bear market 2026 nih ya. Ya itu kan secara teori cycle kan kemungkinan besar mulai sebenarnya sih tepatnya di kuartal 4 2025. Nah, tapi bolehlah kita bulatkan aja lah ke ya 2026 deh gitu ya. Bisa nggak lagi di bawah MA 200? Bisa-bisa aja begitu. Karena kalau kita perhatiin ya, ini kan dari cycle ke cycle tuh kayaknya dia makin sering kena MA 200-nya gitu ya. Makin sering dan makin apa ya, ya kayak di sini ini kan 2 kali nih cetot ya, di sini cuma sekali pum langsung naik ke atas. Nah di sini jebol ke dalam. Nah jadi menurut gua memungkinkan saja di next cycle MA 200 jebol begitu, dan mungkin dia konsolidasi beberapa lama di bawah dari MA 200. Nah statistik selanjutnya yang menarik adalah minus 30% dari MA 200. Ini terjadi beberapa kali nih ya. Minus 30% ini tuh aduh di chart sini nih. Nah di chart sini. Nah, jadi udah beberapa kali nih, minus 30%, bottom ya. Minus 30%, nge-bottom. Minus 30%, nge-bottom. Begitu. Nah, jadi selain dari EMA 200, ada juga patokan keduanya adalah minus 30% dari EMA 200. Gitu, dari candle yang ini nih, candle yang sedikit jebol ini, minus 30%, nah itu sering kali dia nge-bottom di situ. Ya, dan ya kenapa TCI waktu itu bisa sama-sama akumulasi di 15.600, ketemu angka itu bukan karena struktur, tapi karena statistik minus 30%. Tepat di situ, ya. Nah, jadi itulah ya kurang lebih beberapa statistik yang nanti tenanglah kita akan bahas lebih detail lagi saat sudah waktunya untuk akumulasi signifikan di sana. Ya, jadi tenang aja. Selama lu konsisten terus ngikutin TCI ya akan di reminder terus sama gua, begitu, ya. Next dari Audriana Lamsyah ya. Bang, mau masuk member gimana caranya? Tinggal ini kan ada link description nih ya. Lu lihat video, lu keluar sedikit nih dari full screen. Lu cari di link description ada Telegram. Lu tinggal klik masuk. Begitu ya. Ini kayak sesuai yang sama Bro Agan ngomong nih ya. Di sini nggak ada VIP bullshit, Bang. Tinggal masuk aja ke telenya, semua gratis. Yes, benar ya. Thank you. Next dari channel AA ya. Ada yang sama nggak? Lagi bingung-bingung lihat market, ada notif dari channel YouTube TCI, langsung adem hati dan pikiran. Wah, buat lu yang bilang channel ini konyol, itu ciri lu dah kena santet dukun-dukun kripto. Iya, jangan-jangan ya kena santet pesugihan gitu. Ya, tapi gini, buat orang-orang yang mungkin kemarin tuh nggak terlalu suka adalah karena ya gue ngebahas resiko kita ya ada potensi lower low. Begitu itu sudah terjadi berkali-kali dan gue kasih lihat datanya nih.
Dari cycle ke cycle terjadi pengulangan seperti itu. Nah ya beberapa orang yang mungkin nggak senang dengan itu karena gue seperti nge-pop their balloons gitu. Karena mereka pengennya naik begitu ya. Ya tapi sayangnya fakta data statistik tidak mendukung itu. Nah kadang-kadang mereka tantrum kalau seperti itu. Ya bilang konyol lah. Konyol tuh masih mending ya zaman di sini ya. Zaman di sini tuh gue dimaki ini gila ya. Terus semua binatang keluar ya. Bajigur ya. Terus apa lagi? Bangke. Wah banyak lah ya di daerah-daerah sini. Wah so tau lu ya. Dasar lu channel kecil aja banyak bacot katanya ya. Oh, ini kita tuh pertama kali sepanjang sejarah ya. New all time high sebelum halving. Oh, lu malah bilang bakal koreksi. 30%, 30% kampret lu ya. Keluar semua lah pokoknya. Sumpah serapah. Minus berapa? 33. Aduh, kok bener? Ya bukan karena gue hebat. Statistiknya. Statistik dan di weekly ini udah berapa weekly close ya. Yang bullish. Bahkan monthly. Di sini monthly paling parah sepanjang masa overbought-nya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan. Nggak pernah ada 7 bulan terus lanjut. Lihat, nggak ada. Ya tapi baik lagi. Nah itu kalau orang sudah tertutupi sama mungkin ini ya kayak lu bilang ya, santet dukun-dukun kripto ya, dibikin hype ya. Nah langsung tuh semuanya bacotnya keluar gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah siap lah. Karena gue dari dulu ya sering kena begituan. Beres, oke. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi short kita yang minimal buat yang agresif ya. Buat yang agresif kena target TP. Buat yang konservatif udah profit duluan di tanggal 2 April ya. Nah, jadi kebuka posisi short di tanggal 2 April setelah retest 1 retest 2. Kemarin kena target TP. Dan profitnya sebesar apa? Coba kita cek. Ini kayaknya lumayan gede sih. Gede ya, sekitar 7,5% lah ya. Not bad ya. Nah, untuk hari ini setupnya bisa setup long ya, karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Target TP boleh di angka 0,6561 atau juga boleh di 0,6825. Nah, tapi gue ingetin, kalau udah dekat-dekat ke jam setengah 8 ya, which is kita tahu setengah 8 kita akan keluar data penting ya, dan keluar 3 lagi langsung ya. Ya kalau udah dekat-dekat sini ya jangan dipaksain buka, takutnya ya nggak sesuai harapan begitu ya. Oke, next langsung spot. Untuk spot di angka 0,6307 dan 0,555 ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini belum ada setup futures lagi karena jebol kemarin ya. So ya untuk sekarang tinggal spot ya. Untuk spotnya ada di angka 2,1276 dan di angka 2,0440 ya. Next, Atom. Ini ada beberapa yang request ya. Untuk Atom kita bisa di sini kemarin nggak nge-pump sih. Rally 3%, hari ini 4,88% ya.
Wah, lumayan menarik nih. Apakah dia akan retest lagi ke resisten ini 5,0138? We'll see. Tapi for now kita masih belum ada setup untuk futuresnya ya. So, ya udah kita langsung aja ke spot. Untuk spot ada di EMA 50 karena EMA 20 belum teriklim ya. EMA 50 lalu di angka 4,1826 dan di angka 3,6545 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.